حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وبيته الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في السمع اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في السمع اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. اللهم عافني في بدني اللهم عافني في السمع اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربي زدني علما وارزقني فهما. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك من خزائن رحمتك. Bapak Ibu jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita dalam keadaan sihat wal afiyah. Keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua menjadi sebuah sarana sehingga bisa menunjang ibadah kita lebih maksimal lagi. Banyak orang yang berkeinginan sehat dalam kondisi sakit, apapun obatnya akan dibeli, apapun yang bisa membuat tubuh ini menjadi sehat akan dilakukannya. Di dalam tubuh kita tidak hanya sehat jasmani, tetapi juga harapannya adalah sehat rohani. Sehat rohani sangat diperlukan, di mana ketika seorang sudah jasmani dan rohaninya seimbang, maka akan bisa menampilkan diri di tengah masyarakat menjadi pribadi yang tenang, pribadi yang teduh, karena semuanya alam semesta ini Allah mengatur dan menentukannya. Jika sudah stabil, maka di dalam dirinya adalah berpasrah diri pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri orang yang beriman selalu mempersiapkan diri untuk hari
esok, dan selalu untuk evaluasi diri di masa yang lalu yang telah dilakukannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam suatu keterangan hadis menyebutkan, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktabu 'inda Allahi siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdhibu hatta yuktaba 'inda Allahi kadhiban. Sesungguhnya kejujuran, as-sidqi atau as-sidqa, kejujuran itu akan menunjukkan kepada kebaikan, dan kebaikan akan menunjukkan ke jalan surganya Allah. Dan sehingga siapapun seorangnya yang sudah bisa benar, siddiq, jujur, maka hatta yuktabu indallah, Allah mencatatnya di sisi Allah sebagai seorang yang siddiq, orang yang benar. Dan sesungguhnya orang yang kadzib, berbohong, atau orang yang dusta, yahdi ilal fujur, menunjukkan kepada keburukan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan sesungguhnya fujur, keburukan itu akan menunjukkan ke jalan neraka. Dan sesungguhnya orang yang berbohong akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang berbohong, kadziban. Sehingga marilah melalui jalan yang kita lintasi ini disertai dengan kejujuran, karena Nabi berhasil menjadi seorang yang jujur itu sejak sebelum diutus menjadi seorang rasul. Masyarakat Arab sudah memberikan gelarnya Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Sebagaimana kita ketahui bahwa Rasul memiliki sifat wajib, dan ini tentu kita harus menghafalnya. Di samping sifat wajib bagi Allah yang jumlahnya 20, juga sifat mustahil Allah yang jumlahnya 20, lawan dari sifat wajib, mulai dari wujud, qidam, baqa, dan seterusnya. Juga sifat wajib bagi Rasul yaitu ada siddiq, tabligh, amanah, fatanah. Dalam pemimpin harus ada empat, empat yang sebagaimana dimiliki baginda Nabi Muhammad SAW. Siddiq, jujurnya Rasulullah SAW, baik dalam perkataan ataupun perbuatannya selalu. Karena seorang Rasul mustahil menyembunyikan, mustahil berdusta. Sehingga dalam perjalanan hidup Nabi selalu untuk menyampaikan yang semestinya disampaikan, karena beliau memiliki sifat tabligh, menyampaikan. Respon dari masyarakat diterima atau menolaknya itu kembalikan kepada Allah. Yang jelas Nabi telah menyampaikan suatu sautul haq, suara kebenaran, lisanul haq, perkataan yang benar. Kemudian Nabi memiliki sifat fatanah, cerdas. Apa yang dipilih oleh Nabi menjadi sebuah pilihan yang didasarkan atas petunjuk Allah, dan mustahil Rasul Allah itu jahlun atau jahlun, bodoh. Walaupun Nabi al-ummi, seorang yang tidak mampu bisa membaca dan menulis, tetapi
Nabi termasuk orang yang fatanah, cerdas. Kecerdasan itu terlihat ketika Nabi hendak meletakkan sebuah batu dari surga, yaitu Hajar Aswad. Nabi membentangkan surbannya dan meletakkan batu itu, dan semua kabilah kepala suku memegang pojok dari surban Nabi, kemudian mengangkatnya. Ini salah satu kecerdasan Nabi, sehingga tidak saling berebut dalam meletakkan batu Hajar Aswad. Sehingga marilah kita lanjutkan kembali dalam surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Qul inna hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal 'ilm ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. Shadaqallahul azim. Sekarang sungguh bersyukur Indonesia sudah ada progres. Buta huruf Al-Quran sudah menurun, dan bahkan gerakan-gerakan yang peduli untuk membumikan Al-Quran semakin banyak. Apakah melalui pembelian mushaf Al-Quran atau upaya untuk mencetak generasi menghafal Al-Quran. Alhamdulillah Indonesia tahun 2022 menjadi juara juara kedua MHQ di Arab Saudi, yang jurinya sendiri dari orang Cirebon. Orang Cirebon banyak ulama yang alim dan banyak lulusan dari Ummul Qura, di antaranya adalah Profesor Dr. Said Akhil Syuraj yang berada di Kempek, juga Dr. Ahsin Shahho Muhammad LCMA yang baru pulang dari Arab, yang telah menjuri musabbaqah hifdzil Quran, dan yang menang itu hanya saja bukan dari Cirebon tapi dari Sumatera Utara. Di sana banyak pergerakan rumah-rumah tahfidz, ya, juga pendidikan yang targetnya menjadi konsen di penghafal Al-Quran. Sudah alhamdulillah Indonesia progresnya cepat, ya, mudah-mudahan terus, sehingga kita mengharapkan estafet, ya, tidak hanya yang muazzin itu kita saja, tapi harapkan generasi kita juga akan melanjutkan. Karena doa Nabiullah Ibrahim, di dalam doanya ketika berada di Mekkah, nanti akan dilanjutkan ada doa Nabiullah Ibrahim, di mana Nabiullah Ibrahim itu berdoa, Rabbij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati. Nabiullah Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah, hadza baladan, ini negeri yang aminan, yang menjadi negeri yang aman, Makkah. Sehingga sampai sekarang negeri Makkah itu aman, karena yang berdoa itu
Nabiullah Ibrahim memohon pada Allah, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, yang cukup dari segalanya. Semua ada di Makkah, ya. Warzuq ahlahu minas samarat, dan diberikan rizki, yaitu ahli balad, penduduk negerinya itu, minas samarat, dari woh-wohan atau buah-buahan, dan itu berkah, ya. Maka sampai sekarang banyak penziarah. Baik, kita lanjutkan bahwa Nabi diutus oleh Allah benar, bil haq, ya, kelawan sak benernya. Jadi Allah itu mengutus Rasulnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil haq, ya, dengan benar. Basyira wa nadhira. Nah, ini Nabi diutus sebagai basyiran wa nadhira. Basyiran hale mbungahi, ya. Siapa yang mengikuti Nabi maka akan mendapat kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tidak temporal, ya, yaitu jannatul na'im, jannatul ma'wa, jannatul adn, ya, jannatul darussalam, ya, dan lain sebagainya. Dan siapa yang mengingkari, menolaknya, wa nadhiran lan hale nabi, itu akan bahasa pemaknaan Jawa meden-medeni, peringatan, memberikan peringatan, ya. Siapa saja yang mendustakan ayat Allah, mengingkarinya, ya, Allah, ya, Nabi, ya, memberikan peringatan, sebuah balasan yang balasan itu sesuai dengan apa yang dilakukannya. Dan wala tus'alu an ashabil jahim, walalan ora tus'alu ora ditakoni sira an saking ashabi dewek, penduduk, ya, al jahim, ya, neraka jahim. Neraka jahim itu adalah neraka yang paling bawah, di mana ditempati orang yang tidak mau beriman kepada Allah, ya. Neraka jahim, penghuninya neraka jahim itu, sehingga siapapun orang yang dapat hidayah Allah akan mampu menentukan arah jalan yang harus ditempuh, yakni jalan yang dipilih oleh Allah, ihdinas siratal mustaqim. Dan setiap saat kita selalu memohon pada Allah, ya, zuhur 4 kita memohon, berdoa, bermunajat kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta, artinya jalan yang sudah diberikan kepada orang yang diberikan nikmat oleh Allah. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim artinya jalan yang tidak orang yang dimurkai Allah oleh Allah, dan termasuk orang yang sesat, artinya tidak dipilih oleh Allah jalan yang benar. Dan di dalam kita memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, kita semua menyatakan diri bahwa diri kita itu lemah dengan pernyataan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau kita menunjukkan lemah, berarti tidak lain adalah Allah sebagai sumber di mana kekuatan itu ada. Siapapun ketika sudah menyatakan diri lemah, maka dalam ibadahnya akan total bahwa kepasrahan, karena tidak lain Allah memilih seorang hamba mendapat hidayah bukan dipilih dari berasal dari keturunannya, tetapi karena Allah sudah menaruh cinta terhadapnya. Siapapun orangnya, kalau sudah Allah menaruh cinta terhadapnya,
walaupun dalam lembah kemaksiatan, lembah yang sangat di luar prediksi manusia orang itu bisa kembali ke jalan Allah, tetapi dikehendaki oleh Allah, maka tidak ada seseorang pun yang mampu menghalang. Sebagaimana kita ketahui Sayyidina Umar jare wong Serbone, betapa bengisnya, betapa seremnya, betapa Sayyidina Umar itu kalau sudah mengangkat pedangnya, tak ada pun sahabat yang mampu mencegahnya. Tetapi walhasil ya, hatinya dan memporo oleh hidayahnya, yaitu melalui suara lantunan Al-Quran surah Toha ayat 1-5 yang dibacakan oleh adiknya. Sehingga siapapun orangnya, kalau sudah dikehendaki Allah untuk dipilih kembali ke jalan Allah, taubat, tidak bisa ada seorang pun yang menghalanginya. Karena mutlak bahwa sebagaimana Nabi berdoa, Allahumma hdi qauma Muhammad fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Ya Allah, berikanlah petunjuk ya atas kaummu, karena sesungguhnya mereka tidak tahu bahwa yang disampaikan Nabi itu al-haq, sebuah kebenaran. Jadi ingkarnya mereka, menolaknya mereka, karena sesungguhnya fa innahum la ya'lamun, mereka tidak tahu ya. Tetapi jika tahu, segera sebagaimana sahabat Abu Bakar ya, ketika Nabi berdakwah secara terang-terangan, responnya dan jawabannya adalah amantu, beriman ya. Tetapi jika dalam dirinya ya, sebagaimana Abu Lahab, Abu Jahal, Rasulullah mengajak untuk menyembah Allah, menyembah Tuhan yang berhak disembah, sampai wafatnya Nabi, sampai wafatnya di sendirinya, itu tidak berhasil untuk beriman kepada ajaran yang disampaikan Nabi. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nah, ini tidak akan pernah rela orang Yahudi, angka saking Nabi Muhammad al-Yahudu. Jadi apa yang ada, apa yang disampaikan Nabi Muhammad, orang Yahudi dan orang Nasara itu tidak akan rela dan ridho ya, sampai hatta tattabi'a millatahum, sampai ya umatnya Nabi Muhammad mengikuti millatahum ya. Ya. Kalau teng mriki labet ya, millatahum ya. Apa yang dilakukan orang Yahudi dan orang Nasrani. Jadi sampai sekarang juga masih berupaya orang Nasrani dan orang Yahudi, kalau ada umatnya Nabi Muhammad SAW yang mengikuti apa yang dikerjakan Nasrani dan Yahudi, maka itu sebuah kesuksesan bagi mereka. Ini tidak akan pernah rela, sehingga berbagai upaya dilakukan sampai akhir zaman ini ya. Ya, orang Nasrani dan Yahudi, sehingga kita cermat mana yang dari Yahudi dan mana yang dari Nasrani, sehingga kita tidak mengikuti ya tattabi'a millatahum ya, langkah mereka ya. Qul dawa sirah Muhammad ya, katakanlah Nabiullah Muhammad ya, inna hudallah huwal huda, sesungguhnya petunjuk Allah itu ya huwal huda, yaitu petunjuk yang sebenarnya, atau pituduh kang sejati, yaitu hudallah ya, hudallah huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum, wala in lan lamun ittaba'ta manut sira ahwa'ahum ing karepe ya, karepe Yahudi lan Nasara ya,
nafsunya, hendak nafsunya, ba'dallazi ja'aka minal ilmi, setelah datang ya, ja'aka minal ilmi bayani ilmu ya. Maksudnya telah datang apa yang diajarkan oleh Nabi ya. Setelahnya diajarkan oleh Nabi, kemudian masih ittaba'ta ahwa'ahum, mengikuti ya keinginannya Yahudi dan Nasrani ya. Malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Maka ya Allah ya sebagai pelindung dan penolong ya. Maka orang kari sira saking Allah Ta'ala mi waliyin utawi sebagai waliyin ya, yang memberikan perlindungan wala nasirin dan juga pertolongan ya. Allah itu sebagai waliyin wala nasir ya, yang memberikan ya, perlindungan dan pertolongan ya. Sejatinya Allah lah yang akan menjadi waliyin wala nasir, dan tidak akan pernah ditolong oleh Allah orang yang tidak mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena apa yang diajakkan Rasul kepada umatnya merupakan hudallah ya, petunjuk dari Allah ya. Sehingga tidak ada yang Nabi ajak ya kecuali ya hudallah, petunjuk Allah, bukan atas ahwa'ahum ya, nafsunya atau keinginannya ya. Sehingga dilanjutkan di dalam ayat ini, allazina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi. Allazina utabi wong akeh atainahum kang paringi sapa ingsun ing alladzina alkitaba ing kitab ya, ahli kitab ya, yatslunahu utawi pada maca alladzina ing kitab haqqa tilawati, kelawan sak benere maca kitab ya, artinya haqqa tilawati, yen bener ya disampaikan benarnya, yen salah disampaikan salahnya. Artinya ahli kitab itu ada sesuatu yang disembunyikannya, padahal jelas di dalam kitab Injil bahwa ada nabi akhir zaman yang bernama Ahmad, ismu Ahmad. Dan ini terjadi ketika Rasulullah sudah usia siap produktif ya, di mana dalam 12 tahun diajak oleh pamannya ya ke negeri Syam. Di sana perjalanan menuju Syam, Nabi sudah diketahui ya tanda-tanda kenabiannya atau nubuwahnya ya, sehingga ada seorang pendeta yang bernama Bakhira ya, yang mengetahui bahwa Nabi itu seorang Nabi akhir zaman, memerintahkan untuk pulang kembali ya, pulang karena berbahaya kalau jika dilanjutkan ya perjalanan itu. Tapi sejak kecil Nabi sudah mandiri ya, sejak kecil karena orang yang memberikan kasih sayang ya terhadapnya, ayah ibunya ya, kakeknya wafat ya, sehingga Nabi fa ammal yatima fala taqhar wa amma sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dalam surah Ad-Duha ada. Nah, Allah tidak sangat memperhatikan kemandirian Nabi ya. Dan ketika Nabi berangkat ke Syam ya, Allah juga menjaganya dan diketahui, sehingga ahli kitab kalau yatluna haqqa tilawati ya, tilawati ya, membacanya dengan haqqa tilawati, membaca yang benar-benar membaca keterangan di dalam kitab itu, maka akan menemukan sebuah kebenaran, bukan, dan disampaikan kebenaran itu, menemukan ya, tetapi untuk menyampaikan ini disembunyikan ya.
dan orang yang beriman, ya, ulaika yu'minuna bih, tentang apa yang ada di dalam kitab, ya. Dan barang siapa yang ingkar, ya, wa may yakfur bih, ya, fa ulaika humul khasirun, maka orang tersebut adalah orang yang merugi. Karena tadi di dalam kitab yatluna haqqa tilawatih, ya, membacanya dengan benar, yaitu di dalam kitab Injil itu ada, sehingga apa yang ada di dalam kitab ini diulang lagi dalam surah Al-Bayyinah, ya. Dalam Al-Qur'an itu Allah selalu mengajak berdialog, ya. Dalam surah Al-Ghashiyah, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat wa ila samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat fadzakir, ya. Di situ Allah mengajak, apakah tidak afala yanzuruna ilal ibil likaifa khuliqat. Ibil ini onta, ya, onta itu sebagai, ya, harta yang dipunyai, ya. Apakah tidak melihat onta, ya. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat, ya. Wa ilas samai kaifa rufi'at, apakah tidak melihat langit diangkat, ya. Apakah afala yanzur ilal jibal, gunung, ya, ilal jibali kaifa nusibat wa ilal ardi kaifa sutihat, bumi yang diangkat. Itu semua Allah mengajak untuk berpikir. Bahkan afala yatadabbarunal Qur'an, afala yatadabbarunal Qur'an, tidaklah mentadabburi, apakah tidak mentadabburi, karena Al-Qur'an itu bukan untuk dipikirkan tetapi ditadabburi. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah, ya, berfikirlah atau mencermati atau merenungkan apa yang telah Allah sudah ciptakan, bukan memikirkan atau merenungkan apa zatnya Allah, ya, zatnya Allah direnungkan, itu tidak boleh. Yang dibenarkan adalah setelah Allah menciptakan alam, adanya gunung, ya, semua sawah, ya, bisa ditanami dan tumbuh-tumbuhan sampai ke kota tumbuhan itu ada padi, tomat, dan sebagainya, ya, itu menjadi sungguh bisa untuk kita renungkan, ya. Tafakkaru fis sa'ah, ya, ya. Tafakkur sesaat, ya, itu lebih utama daripada ibadah 1000 tahun, ya. Nah, di sini diterangkan bahwa alladzina atainahumul kitab, orang yang sudah diberikan kitab, ya, yaitu ahli kitab, ya. Kemudian yatlunahu, dengan membacanya, haqqa tilawatih, dengan membaca yang, ya, sebenar-benarnya maca, ya, maka dia akan yu'minuna bih, akan beriman. Tetapi wa may yakfur, yang tidak bagi orang yang tidak mengingkarinya, mendustakannya, maka faulaika humul khasirun, maka termasuk mendapati mereka orang yang khasirun, karena kelak di yaumil qiyamah akan dipentai sebuah jawaban. Nah, ketika mengelak bahwa saya tidak pernah mendapat penyampaian yang demikian apa yang disampaikan Rasul, maka Rasul akan menjawab sudah disampaikan, yaitu bil haqqi inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Kemudian berikutnya, ya bani Israil, he kaum bani Israil, uzkuru elinga sira kabeh nikmati ing nikmat ingsun allati kang wis an'amtu,
paringi nikmat sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh wa anni lan setuhune ingsun faddaltukum iku ngutamakaken sapa ingsun ing sira kabeh alal alamin ya, ing atase sekabehane wong alam kabeh. Jadi Bani Israil itu sudah diberikan nikmat Allah ya. Dan di antara nikmatnya itu ya, disebutkan di dalam pembahasan yang sudah bahwa Allah menumbuhkan tanaman, tumbuhan ya, ada siha wa basoliha, kacang adas ya, bawang itu, kemudian malah sebuah ihbitu misram ya, pergilah ke kota Misri ya. Di sana malah ya, dengan sudah di Allah ya, manna wassalwa ya, manna wassalwa burung ya, ya, dan burung salwa ya. Kemudian itu tidak menjadi bertambah iman, tetapi mencari yang lebih lagi, sehingga uzkuru eling sira kabeh ni'mati allati an'amtu alaikum, nikmat yang Allah sudah berikan kepada kalian, yaitu ya manna wasalwa barang dan wa'adasiha wa basoliha ya, kacang adas ya, kemudian bawang yang ditumbuhkan karena sebuah permintaan dan Allah itu penuhi. Bahkan wa anni faddaltukum, Allah sudah mengutamakan ya, Bani Israil itu ya sudah diutamakan atas alal alamin, atas sekabian wong alam kabeh ya, lebih faddaltukum, lebih utama ya. Sehingga mengajak wattaqu yauman, wadiha sira kabeh yauman ing dina la tajzi nafsun an nafsin syai'a wala yuqbalu minha adlu wala tanfa'uha syafa'ah wala hum yunsurun. Takwalah kepada Allah ya, wadiha ing Allah yauman ya. Ada satu hari atau ada hari di mana nafsun an nafsin, dewek-dewek ya. Tidak ada seorang yang bisa nganggo kadiran ya. Kadiran ning kakang, kadiran ning adi, kadiran ning sedulur ya. Kakang jadi pejabat yang bisa memberikan dagingan, tetapi ana siji dina kang urip masing-masing dewek-dewek nafsun an nafsin syai'an wala yuqbalu adlu wala tanfa'uha syafa'ah wala hum yunsurun. Lan ora ana utawi nafsun la yunsurun iku ditulungi sapa nafsun ya, tidak akan ditolong oleh Allah. Syafa'atun of syafaat ya. Sehingga Nabi tentu yang fattabi'uni yuhibbukumullah ya. Siapa yang mengikuti Nabi ya, ya bahkan dengan cintanya pada Nabi, maka tentu akan diberikan pertolongan. Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah ya. Jadi mengikuti Nabi ya berarti mengikuti Allah, karena qaulnya, perkataan Nabi, fi'liyahnya, takririyahnya, semua sumbernya dari Allah. Nabi tidak atas dasar nafsu Nabi, tidak. Sehingga diajak untuk wattaqu yauman, bertakwalah kepada Allah di mana ada hari yang la tajzi nafsun, tidak bisa membalas satu sama lain kecuali dengan ya sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya di masa hidupnya. Mudah-mudahan dengan digambarkan di dalam Bani Israil ini itu menjadi kita melakukan setiap waktunya adalah berbekal dan berbekal, karena perbekalan yang baik adalah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni
ya ulil albab. Perbekalan bagi orang yang akan melakukan perjalanan panjang, dan itu bekalnya akan bisa dipersiapkan bagi orang yang bertakwa kepada Allah ya. Sehingga mari kita tambah sedikit dari fikihnya di dalam keterangan Sulamut Taufik, yaitu faslun, bab yang menjelaskan wa min syurutis shalah ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Dalam surah Al-Maidah itu Allah memberikan informasi kepada kita seperti ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholah faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah kalian, wa aydiyakum, kedua tangan kalian, ilal marafiq, sampai sikut, wa arjulakum ilal ka'bain, kedua kaki sampai mata kaki. Nah, kemudian di dalam fikih ya, ulama yang mafhum ya, memahami ya, kemudian ada syurutis sholah ya, syarat sahnya sholat yaitu dengan al-wudu ya, itu dengan wudu ya. Wa furuduha utawi pira fardune wudu itu sitatun, iku ana 6 ya. Ada 6 fardunya wudu. Al-awwal utawi kang dingin niyatu, iku niat. Jadi niat itu al-awwal ya. At-taharah, suci, lis sholati, karena sholat. Jadi kita akan berwudu niat untuk lis sholah ya, untuk sholat. Biqalbin, kelawan ati, utawa niat liyane, au ghairiha, utawa niat liyane taharah ya. Jadi niat bersuci itu kan banyak, tidak hanya untuk sholat, bisa untuk niat sesuci jinabah ya. Orang dalam keadaan junub juga niatnya bersuci ya, wudu ya. Kemudian al-mujzi'atin kang nyukufi inda ghaslil wajhi, nalika masuh rahi, yaitu jadi membasuh ya wajah. As-sani utawi kaping do ghaslul wajhi, iku masuhi rahi, jami'ihi, sekabehane rahi, mimmana biti sya'ri ra'sihi ya, bayane piro-piro ya cukule rambut sirah ya wong ya. Jadi seluruh